selamat datang kembali di podcast STT Sampel Bandung bersama dengan saya pembicara yang luar biasa bersama dengan Pak Paulus dan saya sebagai moderator pada hari ini. Selamat datang Pak Paulus. Ya, selamat siang. Selamat siang, selamat datang di podcast STT Sampel Bandung. Baik, sebelum kita membahas beberapa topik Pak, saya ingin memperkenalkan beliau Pak Paulus Jinukim, nama lengkapnya, dan juga beliau saat ini bermisi ke Indonesia. Beliau dari Korea ya Pak. Ya. Baik Pak, di sini kita akan membahas beberapa pertanyaan dan juga topik yang menarik saat ini ya, yaitu menjalani panggilan Tuhan Pak. Mengenai menjalani panggilan Tuhan itu topik kita pada hari ini. Baik, kita langsung pertanyaan. Ya. Baik Pak, ini ada pertanyaan Pak. Menurut Bapak, panggilan Tuhan itu apa sih Pak? Menurut Bapak? Ya, memang panggilan Tuhan itu ada bukan opsi ya, dua jenis ya. Sebenarnya dua jenis, dua macam. Yang pertama, di dalam urutan keselamatan ada urut panggilan Tuhan. Jadi ketika kita diselamatkan oleh Yesus Kristus, kita harus dipanggil dulu dari Tuhan. Kalau tidak ada panggilan dari Tuhan, kita tidak bisa menjadi orang yang percaya. Seperti itu. Itu yang panggilan Tuhan yang pertama. Kalau panggilan Tuhan jenis yang kedua itu adalah bagaimana kita bekerja di dunia ini seperti itu. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang kita ambil itu juga pun panggilan Tuhan. Jadi ada dua jenis. Jadi kita bukan hanya panggilan Tuhan itu di dalam pekerjaan saja, tapi panggilan Tuhan itu ada di dalam sejarah keselamatan secara pribadi seperti itu. Jadi panggilan Tuhan itu bukan setakat hanya pekerjaan aja ya Pak, tapi panggilan keselamatan yang diberikan kepada manusianya. Ya, Pak? Seperti itu. Baik Pak, itu kan tadi mengenai panggilan Tuhan. Terus bagaimana kita bisa membedakan Pak, bahwa itu memang panggilan Tuhan atau bukan keinginan dari manusianya Pak, manusiawi? Ya. Membedakannya gimana Pak? Ya, jadi memang sebenarnya sebetulnya kita tidak tahu apakah khususnya pada pekerjaan sebagai panggilan Tuhan, pekerjaan ini apakah ini dipanggil oleh Tuhan atau tidak, atau ini keinginan manusia secara pribadi atau tidak, itu kita tidak tahu. Karena kita bukan Allah yang sang cipta dan kita bukan maha tahu, maha sempurna seperti itu ya. Jadi kita tidak tahu tentang hal ini. Tapi sebelumnya kita harus mempertimbangkan apakah pekerjaan ini benar-benar panggilan Tuhan atau tidak. Itu ada beberapa faktor yang kita pertimbangkan. Itu yang pertama, kita harus mengecek talenta atau keterampilan kita apa. Apa kita punya keterampilan atau karakter atau talenta apa seperti itu. Jadi setelah itu kita bisa mengambil beberapa karakter atau talenta yang bisa kita tunjukkan untuk kontribusi untuk dunia ini dan untuk pelayanan Tuhan. Memang ini di dalam kata pelayanan Tuhan itu bukan hanya pelayanan di gereja saja ya.
pelayanan di dunia ini juga pelayanan Tuhan. Jadi kita harus mempertimbangkan dua faktor yang penting itu tadi, talentanya apa dan juga talentanya itu bisa dikontribusikan untuk dunia ini atau tidak, untuk Tuhan seperti itu. Baik, Pak. Sangat menarik ya. Jadi ada dua faktor cara kita mau meyakinkan ini panggilan Tuhan atau bukan ya Pak, atau hanya setakat keinginan dunia. Ada dua faktor tadi. Tahu dulu talenta kita apa, bakat kita, terus setelah itu apakah ini bisa memberikan dampak kepada pelayanan yang kita lakukan sama kepada masyarakat ya Pak, seperti itu ya Pak. Kalau misalnya salah satu contoh Pak yang bisa kita, misalnya kita ada talenta, bakat, karunia untuk melayani, misalnya untuk ke masyarakatnya, Bapak ada bisa berikan contoh yang pernah Bapak lakukan? Ya, contohnya itu sebagai PKM ya. Oh, PKM, ya. Pengabdian kepada masyarakat. Ya. Pengabdian kepada masyarakat itu salah satu talenta yang kita harus kita lakukan seperti itu. Jadi memang ini hanya sistem, tapi itu PKM itu sangat penting di dalam dunia ini atau di Indonesia sendiri ini. Karena PKM itu bisa menunjukkan sebagai orang Kristen dan sebagai karamdan terang, kita harus menunjukkan kasih Allah kepada masyarakat seperti itu. Jadi PKM itu sangat penting. Bukan hanya yang dilakukan oleh gereja saja, tetapi juga secara pribadi. Ya, seperti itu. Jadi memang PKM itu bukan yang hal-hal yang besar-besar, bukan seperti itu. Hal yang kecil dan kegiatan yang kecil juga bisa menjadi PKM seperti itu. Jadi ya. Hal kecil yang bisa memperlihatkan tentang kasih Tuhan ya Pak. Ya. Jadi Pak, itu tadi mengenai contoh. Terus bagaimana Pak kalau kita menjalani panggilan Tuhan saat panggilan tersebut itu tidak sesuai dengan rencana kita? Ya, jadi apakah ini benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Memang kadangkala kita grogi di dalam suatu pekerjaan karena ada banyak pekerjaan yang diperintahkan atau disuruh oleh atasannya seperti itu ya. Jadi nanti grogi, jadi tidak bisa bertahan lama seperti itu kan. Jadi ketika itu, waktu itu kita harus mempertimbangkan apakah pekerjaan ini benar-benar pekerjaan Tuhan dan panggilan Tuhan atau tidak. Jadi kita mengecek talenta saya, bakat saya apa. Seperti itu, lalu kita bisa mengambil keputusan bahwa pekerjaan ini bukan pekerjaan yang dipimpin oleh Tuhan, tapi ini keinginan manusia yang saya sendiri seperti itu. Jadi kita harus mengecek, selalu pengecekan, selalu mempertimbangkan kehendak Allah atau panggilan Allah itu apa di dalam kehidupan saya sendiri seperti itu, aku sendiri. Ya. Seperti panggilan Bapak saat ini ya, dan dari Korea datang ke Indonesia untuk menginjili orang-orang yang baik itu yang sudah percaya maupun yang belum percaya ya Pak. Baik, itu pekerjaan yang luar biasa Pak. Jadi sebelum kita menutup mungkin Bapak ada mau kasih statement untuk penonton tentang menjalani panggilan Tuhan Pak. Ya, memang Allah sendiri selalu setia kepada Tuhan, selalu setia kepada manusia, dan selalu tidak ada perubahannya, tidak ada perubahan di dalam karakter atau atribut Allah, begitu kan? Jadi ketika kita bergoyang, begitu kan, untuk mengambil pekerjaan atau untuk bekerja sebagai karyawan, kita harus melihat Allah sendiri selalu setia, tidak berubah,
Tetapi kenapa manusia selalu berubah, selalu tidak bisa bertahan, begitu kan? Jadi kita harus membandingkan dan juga kita harus bertobat kepada Tuhan. Nah, oleh karena manusia berdosa, oleh karena saya tidak bisa bekerja sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen di dalam dunia ini. Jadi kita harus mengecek selalu seperti itu. Jadi selalu mengecek diri kita ini apakah kita sudah hidup dalam pertobatan yang benar dan sungguh-sungguh ya Pak. Ya. Baik. Terima kasih Pak. Sebelum itu saya mau kasih kesimpulan sedikit bahwa dari pembicaraan tadi yang saya dapat simpulkan bahwa menjalani panggilan Tuhan itu kita tidak tahu karena keputusan itu semuanya dirancangkan oleh Tuhan ya Pak. Tetapi kita bisa melihat faktor-faktor apakah talenta saya bisa diberikan kepada gereja, kepada masyarakat. Nah, dan dampak itu harus menunjukkan kasih Tuhan. Dan bagaimana kita juga tadi seperti kata statement terakhir Pak Paulus bahwa kita harus bertobat dan setia karena Tuhan sudah setia ya Pak. Baik. Terima kasih Pak Paulus sekali lagi untuk hari ini sebagai pembicara kita di podcast hari ini kami senang dan kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya. Sampai ketemu. Jangan lupa di komen, di share, di like dan subscribe. Dah, sampai ketemu. Ya, terima kasih.